Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini tanggal 12 Agustus, hari Sabtu teman-teman. Kita udah dapat beberapa data penting ya dalam satu minggu terakhir. Yang di hari Selasa kita dapat data soal CPI. Kemudian di data hari Jumat kemarin kita dapat data soal PPI. Jadi ini adalah dua data soal inflasi menurut dari sudut pandang customer sama sudut pandang produsen. Kalau kita lihat sih dari posisi sekarang, kita melihat bahwa data inflasi cenderung turun tipis, tapi sebenarnya menurut saya masih dalam posisi yang flat, teman-teman. Jadi baik dari CPI, Core CPI, PPI, dan Core PPI, itu datanya masih menunjukkan bahwa inflasi lagi stagnan ya, lagi ya nggak turun-turun banget lah teman-teman, tapi bisa dibilang stabil untuk posisi sekarang. Menurut saya sih ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, salah satunya memang harga produksi minyak yang makin lama makin naik, karena disebabkan kelangkaan ya. Beberapa negara sudah memutuskan untuk mengurangi produksi minyak mereka seperti Arab Saudi, Rusia, kemudian OPEC juga mengurangi produksi minyak mereka sehingga menyebabkan ya minyak semakin lama semakin langka, dan kelangkaan ini menyebabkan kenaikan harga. Dan itu sih beberapa faktor yang mungkin bisa berpeluang terhadap naiknya inflasi di kemudian hari. Sementara sih untuk hari hari ini ya, itu akan ada beberapa data, lebih banyak data soal inventory crude oil, ya berita soal oil lah, oil and gas setidaknya itu membanjiri berita di hari Sabtu, tapi tidak akan terlalu banyak berpengaruh sama market. Itu kalau dari sentimen makroekonomi atau kalender ekonomi. Teman-teman, kita ada news nih soal ARK Invest ya. Kemarin kan SEC itu dikabarkan untuk segera atau harus mengambil keputusan, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari data yang dirilis di Bloomberg Intelligence ya, ARK Invest itu harusnya kemarin masuk deadline sebagai second deadline mereka untuk proposal ETF mereka ya. Tapi masih ada nih deadline ketiga, yaitu di November ya, 11 November 2023, sampai final deadline-nya itu ada di 2024 nanti. Jadi ini perihal keputusan apakah ETF itu diperbolehkan atau enggak. Jadi ini masih lama nih tahapannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 proposal lain ya, ETF lain dari produk hedge fund lain. Dan tentunya ini lagi coba untuk di digarap teman-teman. Apakah memang memungkinkan untuk apa namanya yang dilakukan? Apakah ETF ini bakalan di-approve oleh SEC atau enggak? Itu keputusannya dari ARK Invest itu menunggu sampai bulan 1 tanggal 10 2024 teman-teman. Jadi itu deadline finalnya. Tapi ini udah masuk ke second deadline, dan kita dapat keputusan bahwa SEC melakukan delay untuk approval ETF dari ARK Invest. Jadi delay yang dilakukan mungkin beberapa pertimbangan yang masih perlu dikaji ya oleh regulator, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada platform Bittrex. Bittrex Global sama Bittrex itu dikabarkan setuju untuk membayarkan denda yang diberikan oleh SEC, teman-teman, perihal pengoperasian bursa tidak terdaftar di Amerika Serikat. Ya, jadi mereka dikenakan total itu sekitar 24 million US dollar, teman-teman. Dan ini cukup besar ya, bisa dibilang untuk sebuah platform broker ataupun exchange, teman-teman, yang tidak teregulasi. Jadi keputusan yang dilakukan oleh SEC ini tentunya bisa menjadi sebuah pukulan untuk exchange-exchange lain yang mungkin tidak terdaftar juga, yang melakukan perdagangannya di Amerika Serikat. Itu. Terus juga ada berita soal Kraken. Kraken mengalami lonjakan volume perdagangan, terutama untuk untuk altcoin, teman-teman. Jadi koin-koin di luar Bitcoin di platform Kraken itu mengalami perluasan volume ya. Jadi banyak orang yang ternyata pindah nih, diam-diam pindah dari exchange Coinbase, termasuk juga Binance US,
pindahnya ke Kraken, teman-teman. Kalau kita lihat dari chart ini menunjukkan bahwa di Januari 2023, orang yang pakai Kraken itu cuma 39%. Ternyata di bulan Juli naik, teman-teman, jadi 47%. Sementara yang pakai Binance US dari 7% turun ke 1%, dan yang pakai Coinbase dari 45% turun ke 41%. Ini kan menunjukkan bahwa Kraken lagi maju-majunya di Amerika Serikat. Itu terus dari data yang lain, ini ada berita soal Binance yang mengajukan yang namanya mengajukan diri nih untuk diregulasi di Taiwan. Binance masuk lagi ke market Taiwan, memperbesar ekspansi mereka setelah kemarin di Jepang, kemudian ya sekarang dia masuk ke Taiwan. Ini tentunya tujuannya adalah untuk memperluas yang namanya jangkauan dari investor retail terutama supaya bisa mengakses Binance. Dengan mereka diregulasi dan juga mendirikan banyak anak-anak perusahaan, ini tentunya bisa menjadi sentimen yang cukup positif juga, teman-teman, untuk perkembangan market kripto, khususnya platform Binance yang memang ditendang di sana dan di sini. Kalau kita lihat pada realitanya, Binance ini kayak ditendang di Amerika Serikat, di Eropa pun juga mereka dicegal ya, terbukti dengan beberapa kasus yang sempat kena tuh Binance kemarin, teman-teman. Lagi panas-panasnya, dan sekarang mereka lagi coba untuk merayu banyak negara-negara di Asia untuk supaya bisa memperdagangkan platform mereka. Jadi ini gerakan yang sangat cepat dari Binance, karena kalau enggak ya pengguna mereka akan semakin menurun, tentunya berdampak sama bisnis dari Binance sendiri. Itu sih berita untuk hari ini ya, teman-teman. Sisanya kita udah banyak sharing juga di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin udah join pasti udah tahu juga ya. Ya, ini Visa kemarin menyelesaikan pengujian mereka untuk alat transaksi pembayaran mereka ya. Bagaimana Visa sudah terintegrasi sama yang namanya layanan dari blockchain, teman-teman. Kemudian juga ada market CRV yang kemarin naik nih secara track terpantau ada whales yang melakukan akumulasi. Teman-teman, ini tujuannya nggak tahu untuk jangka panjang atau jangka pendek, tapi sepertinya sih ada akumulasi yang terjadi dan berpotensi untuk membuat CRV juga mengalami penguatan. Ini soal produksi minyak Amerika Serikat dan juga Arab Saudi yang sudah mengalami. Nah, kalau dari Arabnya itu jelas produksi minyaknya masih dilakukan meskipun dikurangi, tapi kalau dari supply Amerika Serikat itu udah sangat kesulitan, teman-teman. Jadi pengendali minyak sekarang ya Arab. Terus kalau kita perhatikan, ya ini komunitas AAP setuju larangan pinjaman CRV terkait insiden hacker finance. Jadi satu persatu project itu ada yang mundur ya dari CRV, tapi Binance kemarin dikabarkan memberikan pinjaman kepada CRV untuk lebih cepat memulihkan platform mereka. Ya itu sih beberapa yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk posisi sekarang ini. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari Bitcoin, apakah menarik atau enggak? Jadi Bitcoin masih bergerak di kisaran harga 29.400, marketnya masih sideways. Pergerakan Bitcoin secara bigger picture itu masih dalam proses ascending channel, teman-teman, dan progres pergerakannya masih naik. Di sini ada dua kemungkinan sebenarnya ya. Either dia breakdown atau dia justru malah kembali breakout, teman-teman. Beberapa spekulasi itu banyak yang mengatakan bahwa Bitcoin bakalan turun. Tapi menurut saya kita masih butuh konfirmasi dulu. Bitcoin kalau dia mampu mempertahankan level 28.400 itu merupakan sentimen yang masih positif. Tapi kalau Bitcoin sudah breakdown dari level tersebut adalah konfirmasi kalau Bitcoin berpeluang untuk kembali turun. Terlebih dia juga ada potensial membuat double top di sini ya, teman-teman, dengan resistance di kisaran harga 31.800 something. Nah, tapi kalau Bitcoin ternyata mampu untuk bertahan di level sekarang dan tiba-tiba membuat spike naik, itu bisa menjadi sentimen yang positif. Mengingat kita baru saja clear untuk running wave 2 ya kan. Kemarin juga ABC ini menunjukkan bahwa ada minor trend, teman-teman. Kemarin kita udah create wave 1, sekarang kita korektif ke wave 2. Dengan asumsi saya pribadi adalah di 28.000 sebagai wave 2 sudah tercapai dan sekarang kita berpeluang untuk running ke wave 3. Jadi ini skenario bullish yang bisa terjadi terhadap Bitcoin. Kemana Bitcoin entah, kita nggak tahu pasti, teman-teman. Yang penting kita prepare aja dengan patokan ya tadi di level 28.400. Kalau berhasil di breakdown, arahnya adalah turun. Tapi kalau dia mampu mempertahankan justru malah ngepam, nah itu arahnya masih dalam tren bullish. Sementara itu BTC Dominance kemarin sedikit menguat lagi ya.
tinggal altcoin semuanya rata-rata pada tertekan, teman-teman. Dan posisi sekarang menurut saya cukup sulit lah untuk altcoin. Ini ketekan terus nih. Yang naik masih ya koin andalan saya, Kaspa, sebuah rising token, teman-teman. Kaspa keren nih. Terus juga ada yang naik itu PP sedikit naik. Terus ada GRT turun juga, CFX stabil. Ya, itu sih beberapa koin yang saya pantau. Oh, Shiba lagi trending, teman-teman. Kita udah posting kemarin juga di komunitas ya. Buat teman-teman yang ikut pasti tahu Shiba ini lagi trending. Jadi ada kemungkinan kalau Shiba ini memang naik, teman-teman. Shiba ini lagi trending di Twitter 24 jam terakhir. Jadi berkorelasi sama pergerakan harganya yang agak sedikit ngepam ya. Tapi mungkin nggak akan lama sih. Ini paling bentar lagi koreksi juga, teman-teman. Tergantung di mana level resistance yang cukup strong. Tapi volumenya naik karena memang ada yang FOMO-in perihal Shibarium. Ya gitu sih beberapa analisa Bitcoin sama pergerakan altcoin yang lain. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.